Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada presentasi yang pertama ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang konsep dasar pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa. Pertama, tentang pengertian pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dalam artian, usaha yang dilakukan oleh satuan pendidikan, baik itu formal maupun non formal, atau yang dilakukan oleh lingkungan keluarga atau lingkungan yang lainnya, untuk mengembangkan watak dan perilaku peserta didik yang bertujuan untuk memperbaiki cara pandang dan sikap peserta didik, sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya, terutama bagi bangsa ini. Kemudian tentang fungsi pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa. Yang pertama ada fungsi pengembangan. Apa itu pengembangan? Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua adalah fungsi perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi penyaringan, yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, atau dalam kata lain sebagai filter dari budaya-budaya yang mungkin negatif supaya tidak ditiru oleh generasi muda. Itu sedikit penjelasan dari saya untuk tujuan pendidikan karakter bagi bangsa. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Imam Fatani. Terima kasih. Melanjutkan keterangan dari Mas Yuda, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh di masyarakatnya, berakhlak mulia, bermoral, berpotensi, dan gotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Oleh sebab itu, maka peserta didik harus dibentuk nilai-nilainya dengan mengembangkan potensi diri peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Terus mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Terus kita harus membangun lagi, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Harus ditanamkan nilai tersebut. Terus ditanamkan lagi mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Harus ditanamkan nilai kebangsaan supaya lebih cinta lagi kepada bangsa dan percaya diri. Terus mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatif dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Maka dari itu maka kita harus menanamkan sikap percaya, sikap keagamaan, kebudayaan, dan cinta tanah air kepada peserta didik agar lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri dan mewujudkan karakter, menciptakan karakter yang
tersembunyi dari peserta didik itu sendiri. Cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Muhammad Mansur. Terima kasih, melanjutkan dari saudara Tony untuk presentasi sore ini. Karena melalui video harap maklum kepotong-kepotong. Melanjutkan dari tadi teman saya, sumber nilai-nilai pendidikan karakter. Sumber nilai-nilai pendidikan karakter itu ada 3 di dalam pendidikan karakter Indonesia. Pertama adalah agama, Pancasila, dan budaya. Adapun untuk agama adalah nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Karena agama di Indonesia ada 6, jadi harus sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Itu pendidikan karakter yang pertama harus didasari oleh agama. Yang kedua adalah Pancasila. Kenapa harus Pancasila? Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Yang ketiga adalah budaya. Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap satu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Sumber nilai pendidikan karakter itu ada 3 macam ya. Pertama agama, Pancasila, serta budaya. Kemudian dilanjutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Ada 18. Yang pertama adalah religius. Seorang murid pendidik yang berkarakter atau menciptakan pendidik yang mempunyai karakter, pertama harus memiliki jiwa religius. Jiwa religius adalah taat beragama atas kepercayaannya masing-masing. Kedua adalah jujur. Jujur adalah berbicara apa adanya. Meskipun banyak contoh-contoh politik kita tidak mempercontohkan itu, tetapi saya yakin anak bangsa Indonesia yang akan datang akan bisa jujur. Kedua adalah toleransi. Toleransi adalah memahami satu sama lain. Keempat adalah disiplin. Disiplin itu apa namanya, disiplin pokoknya harus disiplin ya. Tepat waktu, kalau di sekolah tepat waktu, dan seperti itu. Kemudian kerja keras. Seorang anak bangsa Indonesia, generasi muda harus bekerja keras. Jangan menjadi anak bangsa Indonesia ini yang lemah. Kemudian kreatif. Yang ketujuh adalah mandiri. 8 demokrasi. 9 rasa ingin tahu. Kalau bahasanya anak gaul sekarang kepoan. Yang ke-10 semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan harus dimulai. Hubul watan minal iman. 11 cinta tanah air. 12 menghargai prestasi. Kemudian 13 cinta damai. Nggak boleh nggak boleh rasis antar kelompok lain, nggak boleh ngejas nggak boleh ngejas antar kelompok lain. Pokoknya cinta damai, karena masalah apapun tidak akan pernah selesai jika itu diselesaikan dengan amarah. Harus cinta damai. Ke-14 adalah gemar membaca. Ini yang kurang dari bangsa Indonesia. Anak-anak muda sekarang sukanya bukan lagi membaca. 15 peduli lingkungan. Peduli lingkungan, harus ada lingkungannya. Yang kotor diajak RT-nya untuk gotong royong. Seperti itulah peduli lingkungan. Kemudian peduli sosial, sama peduli sosial. 17 tanggung jawab. Harus mempunyai tanggung jawab. Apapun itu pilihan kamu, jika kamu memilih atas dirimu sendiri, maka harus diselesaikan dan harus bertanggung jawab sampai tuntas. Dan 18 komunikatif. Sekian penjelasan yang sederhana ini, semoga bisa dipaham dan akan dilanjutkan oleh saudara kami Sukroni. Terima kasih. Yang terakhir,
prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter. Prinsip yang pertama, berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Prinsip yang kedua, melalui semua mata pelajaran, mengembangkan diri dan budaya sekolah. Prinsip yang nomor 3, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Artinya, materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar untuk pembelajaran bangsa. Prinsip yang nomor 4, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, demikian presentasi dari kelompok 1 tentang konsep dasar pendidikan karakter terhadap pembangunan bangsa. Untuk materi yang kurang dipahami atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab yang nanti kita lanjutkan dalam Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.